A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Shadaqallahul azim. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang dolim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6, namanya Al-An'am, ayatnya 68. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah kami hadir kembali bersama ibu dan bapak di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya, menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan keluarga besar kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara membaca, menghafal, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah mentakdirkan kita semuanya bisa istiqomah untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihati. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6, namanya surat Al-An'am, ayatnya 68. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, jika ia duduk bersama orang-orang kafir dan mereka memperolokkan ayat-ayat dan agama Allah, hendaklah segera meninggalkan mereka, kecuali jika mereka mengalihkan pembicaraan mereka kepada masalah yang lain. Tindakan ini dilaksanakan agar orang-orang kafir sadar bahwa tindakan mereka itu tidak disukai Allah dan kaum muslimin. Atau jika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tetap duduk bersama mereka, berarti Nabi seakan-akan menyetujui tindakan mereka itu. Maka kita harus berhati-hati, kaum muslimin, kaum muslimat, jika bertemu dengan orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, jangan sampai kita ikut-ikutan. Nanti kalau kita ikut-ikutan bersama mereka,
nanti hati kita menjadi mati, nanti hati kita menjadi sakit. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Lebih baik sampean pergi, lebih baik sampean tinggalkan orang itu, karena yang namanya penyakit hati, perbuatan keji dan mungkar itu mudah menular. Ya, jadi gitu, hati-hati. Perbuatan baik ya itu sulit untuk menular ya. Jadi kalau tidak berhijrah kita tidak bisa meniru mereka. Tapi kalau perbuatan buruk ya tidak usah disuruh nular, otomatis langsung nular ya. Makanya hati-hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan para sahabatnya serta kaum muslimin pada setiap masa diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang memperolok ayat-ayat Al-Quran, termasuk di dalamnya segala macam tindakan yang tujuannya memperolok agama Allah, menafsirkan dan menakwilkan ayat-ayat Al-Quran hanya karena mengikuti keinginannya. Di akhir zaman nanti hati-hati orang yang suka memperolok-olok Al-Quran ini, menafsirkannya bukan berdasarkan ilmu tapi berdasarkan hawa nafsunya. Nanti bisa menyebabkan umat itu malah bingung ya. Jadi keimanannya yang sudah kokoh karena ada penjelasan-penjelasan yang tidak ilmiah, yang akhirnya bisa menyebabkan umat Islam ini terpecah-pecah. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya panjenengan semuanya harus memperkokoh dengan cara tafaqquh fiddin, memperkokoh agama Islam ini. Nanti panjenengan lihat di surat 9 ayat 122. Jika ayat-ayat ini dihubungkan dengan ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin agar memerangi orang-orang yang menentang agama Islam, seakan-akan kedua ayat ini berlawanan. Ayat ini seakan-akan menyuruh kaum muslimin tetap bersabar walau apapun tindakan orang-orang kafir terhadap mereka. Sedang ayat-ayat lain yang memerintahkan agar membunuh orang-orang kafir di mana saja mereka ditemui. Jawabannya ialah bahwa ayat-ayat ini diturunkan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, masih berada di kota Makkah. Di saat kaum muslimin masih lemah, yang pada waktu itu tugas pokok Nabi ialah menyampaikan ajaran tauhid. Pada masa ini belum ada perintah berperang, dan memang belum ada hikmah diperintahkan berperang. Setelah Nabi di Madinah dan keadaan kaum muslimin telah kuat serta telah ada perintah berperang, maka sikap membiarkan tindakan memperolok-olokkan agama Allah adalah sikap yang tercela. Bahkan diperintahkan agar kaum muslimin membalas tindakan mereka itu. Kemudian Allah memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahwa jika ia dilupakan setan tentang larangan Allah duduk bersama-sama orang yang memperolok-olokkan agama itu, kemudian ingat maka segera ia berdiri meninggalkan mereka, jangan duduk bersama mereka. Panjenengan lihat nanti golongan-golongan setan, golongan-golongan iblis, surat 58 ayat 14 sampai ayat 20. Jangan duduk bersama mereka karena nular penyakitnya ya. Sampean duduklah bersama orang-orang yang baik,
yang akhlaknya mulia, surat 58 ayat 11, ayat 21 dan 22, surat Al-Mujadilah. Yang dimaksud dengan Nabi lupa di sini ialah lupa terhadap hal-hal yang biasa, sebagaimana manusia biasa juga lupa, tetapi Nabi tidak pernah lupa terhadap hal-hal yang diperintahkan Allah menyampaikannya. Para ahli tafsir sepakat menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, pernah lupa tetapi bukan karena gangguan setan. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka idza nasita," dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa. Surat Al-Kahfi ayat 24. Nabi Adam alaihi salam pernah lupa. Allah berfirman, "Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma." Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Surat Toha ayat 115. Nabi Musa alaihi salam pun pernah lupa. Allah berfirman, "Qala la tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni min amri usra." Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Surat Al-Kahfi ayat 73. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, pernah lupa di waktu beliau sholat, lalu beliau bersabda, "Innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni." Aku tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kamu. Aku lupa sebagaimana kamu lupa. Karena itu apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah. Allah menegaskan bahwa setan hanya dapat mempengaruhi orang-orang yang lemah imannya, sedangkan terhadap orang-orang yang kuat imannya, setan tidak sanggup mempengaruhinya dan menjadikannya lupa kepada Allah. Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu walladina hum bihi musyrikun." Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Surat An-Nahl ayat 99 sampai ayat 100. Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setan tidak sanggup menjadikan hamba yang beriman lupa terhadap sesuatu. Apabila menjadikan Nabi lupa terhadap sesuatu karena ia tidak dapat menguasai hamba Allah yang beriman. Dalam ayat ini disebutkan setan menjadikan Nabi lupa hanya merupakan kebiasaan dalam bahasa, bahwa segala macam perbuatan yang tidak baik adalah disebabkan perbuatan setan. Sekalipun yang melakukan bukan setan, seandainya seorang hamba yang mukmin kuat imannya lupa, maka lupanya hanyalah karena pengaruh hati dan jiwanya sendiri, bukan karena pengaruh atau gangguan setan. Sebagaimana ulama menetapkan hukum berdasarkan ayat ini: 1. Wajib menjauhkan diri dari orang-orang yang sedang mempermainkan ayat-ayat Allah atau orang-orang yang mentakwilkan ayat-ayat Allah hanya karena mengikuti keinginan hawa nafsunya. Seandainya tidak mampu
menegur mereka agar menghentikan perbuatan itu. Yang kedua, boleh duduk bersama untuk membicarakan sesuatu yang bermanfaat dengan orang-orang kafir selama mereka tidak memperolok-olokkan agama Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga seluruh guru-guru kami, para pendiri lembaga kursus di Islamic Center Surabaya, seluruh ustadz-ustadzahnya, dan juga seluruh santriwan-santriwatinya yang sudah wafat, sahabat-sahabat kami, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.